Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di ujung kajian kita, saya ingin membacakan kembali tentang faedah dari hadis tersebut, yakni setelah kita mendengar kisah tersebut, yakni yang pertama, ada orang yang kita anggap dia orang soleh, namun di akhir hayatnya ternyata Allah takdirkan dia, yakni mengerjakan amalan penghuni api neraka, maka dia pun masuk dalam neraka. Ataupun sebaliknya, ada orang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, namun sebelum wafatnya dia bertaubat dan melakukan amalan ahli jannah, kemudian dia wafat, maka dia masuk surga. Maka faedah yang terakhir untuk meraih husnul khotimah, yakni akhir hidup yang baik, hendaknya kita bisa menempuh dengan cara yang pertama, memperbanyak doa siang dan malam. Banyakin doa, minta kepada Allah hidayah ya sampai akhir hayat kita. Makanya kita diwajibkan sehari malam membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Meminta ditetapkannya hidayah, ditambahnya hidayah, atau diberikan yakni apa? Hidayah yang baru, mendapatkan ilmu yang mengandung petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakni diantara agar kita tetap yakni bisa beramal soleh dan bisa mengakhiri kehidupan kita dengan keadaan husnul khotimah, yakni dengan cara memperbanyak amalan taat. Amalan taat, karena amalan taat inilah yang bisa menghantarkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ketika Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Allah tidak akan mewafatkan seseorang kecuali sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau dia yakni sering beramal soleh, insyaallah taala Allah akan wafatkan dia dalam keadaan yakni ketaatan kepadanya. Dan kalau ada orang yang selalu sering terus berbuat dosa, noda dan maksiat, maka nanti Allah akan wafatkan orang tersebut dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara agar kita bisa meraih husnul khotimah, selain memperbanyak doa siang dan malam, minta petunjuk kepada Allah, kemudian yakni memperbanyak amalan ketaatan, yang terakhir adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin yakni meninggalkan, bahkan menjauhi berbagai macam kemaksiatan kepada Allah. Karena pada hakikatnya kemaksiatan adalah sebab su'ul khatimah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, tentunya datang dari saya pribadi dan dari syaitan laknatul alaih. Dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka sesi soalun wa jawabun. Yang pertama, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukumnya jika tidak taat kepada suami yang tidak ingin menambah anak, sedangkan istrinya masih ingin nambah anak? Apakah tetap harus nurut kepada suami? Jazakallahu khair wa barakallahu fik Ustaz. Wa jazahullah wa barakallahu fik. Kepada para ikhwan dan akhwat, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau ditanya bagaimana hukumnya, tentunya tidak ada ketaatan sedikit pun bagi seorang makhluk dalam rangka maksiat kepada Sang Khaliq, Sang Pencipta. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun kepada seorang makhluk jika itu bermaksiat kepada Sang Khaliq yang menciptakan. Maka tidak ada ketaatan di sini. Ya, dan suami yang melarang istrinya punya anak lagi, dia berdosa. Ya, apa alasannya? Padahal Allah mengatakan di antara dosa besar adalah orang yang membunuh anak, ya, baik ketika dia masih hidup atau sebelum hidup. Ya, maksudnya sebelum hidup apa? Digugurkan, ya, atau mencegah kehamilan. Ya, ini tanpa sebab, khasyata imlaq, karena takut miskin, nggak bisa ngasih makan. Ya, khasyata imlaq. Bahkan Allah katakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Jadi jangan membunuh anak dengan takut miskin, nggak mau punya anak lagi ini secara tidak langsung. Ya, zahirnya nggak punya anak apa? Nggak pengen dibebani hidupnya. Ya, takut miskin, melarat, nggak sanggup. Terlarang dalam Islam. Ya, namun jika ada alasan yang syar'i, ya, maka ini dibolehkan. Atau dengan cara, ya, adalah tamhid. Tamhid artinya apa? Mengatur jarak kehamilan. Itu diperbolehkan. Tapi kalau tahdid, membatasi anak cukup 2, gitu Pak ya. Ini kan program orang-orang kesehatan katanya, adanya KB, keluarga berencana gitu Pak ya. Anak cukup 2. Kalau anak jangan 2, istri nggak apa-apa, cukup 2 gitu ya. Anak banyakin ya. Maka ini tentunya kalau itu tahdid, pembatasan, maka haram hukumnya. Tapi kalau dalam rangka ingin tamhid, mengatur jarak, kenapa dia menggunakan azl, mengeluarkan mani di luar vagina, atau menggunakan alat-alat yang lainnya, kontrasepsi, ya. Kalau dalam rangka ingin tamhid, yakni apa, mengatur jarak, maka diperbolehkan. Karena Allah mengatakan wa fisaluhu fi amain, dan sapilah anakmu ketika sudah berusia 2 tahun. Artinya apa? Ayat ini secara tidak langsung, secara tersirat mengatakan hendaknya kalau mau punya anak lagi, ya ini apa? Ketika sudah disapi anaknya usia 2 tahun. Nah, tahun ketiga akhir lagi nggak apa-apa. Tapi kalau tunji setahun hiji gitu ya. Kesian istrinya, kesian anak-anaknya yang waktunya main udah jagain adiknya gitu ya. Usia 3 tahun udah punya adik 2, Masya Allah. Brojol terus tiap malam tiap tahun ya. Subhanallah. Maka tamhid diperbolehkan. Kalau melarang nggak mau punya anak lagi, ini nggak boleh, dan tidak ada ketaatan sedikit pun kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya
Bismillah apabila orang di akhir hayatnya mati dalam keadaan husnul ataupun su'ul khotimah, apakah hidayah tidak dihisab? Apakah takdir bisa berubah dengan doa? Masya Allah. Ya pasti dihisab ya. Setiap amalan akan dihisab. Namun ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi yang dimaksud dengan ketika dia beramal soleh, kemudian dia melakukan kemaksiatan, terus meninggal, ini kemaksiatan yang tidak diampuni oleh Allah. Dia berbuat syirik, dia kufur, murtad, itu maka seluruh amalannya akan hilang. Dan sebaliknya, ada orang ahli maksiat terus dia taubat, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah dan hitung lagi dari awal. Maka tetap adanya hisab. Ya. Kemudian yang kedua, apakah takdir bisa berubah dengan doa? Disebutkan dalam hadis Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Hakim dan imam-imam yang lainnya, Nabi bersabda, la yaruddul qadara illa du'a'u. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya. Wala yazidu fil umri illal birru. Tidak ada yang bisa menambah umur kita kecuali dengan berbuat kebaikan. Wa innar rajula la yuhramu rizquhu illa bidzanbin yusibuh. Dan tidaklah seorang itu Allah tahan rizkinya di atas langit kecuali karena disebabkan dosa maksiat yang dia kerjakan. Dari hadis ini menunjukkan takdir itu bisa dirubah dengan doa. Tentunya takdir yang mana? Takdir yang yaumiyah, takdir yang harian, yang seharusnya hari ini kita mendapatkan musibah, ya, terus kita berinfak, ada tukang minta-minta, kita kasih, terus dia doakan, ya Allah semoga Allah berikan keselamatan buat Anda. Harusnya celaka tuh, kena musibah, karena dia berdoa diselamatkan. Akhirnya apa? Terhindar dari musibah. Saya nggak ngerti nih, wallahu ta'ala beredar di dunia maya, katanya daerah Simpruk nih ada warteg yang nggak kebakar pak. Padahal lihat Simpruk Jakarta Selatan. Ada pak ya? Di mana? Jakarta Selatan. Itu bilangnya di Simpruk tuh. Namanya Simpruk juga, iya. Bener ya? Nah, itu mungkin karena apa? Ada Jumber katanya, Jumat berkah gitu. Suka ngasih makan gratis. Yang lain kanan kirinya kebakaran, dia kagak. Itu boleh jadi berkat doa-doa orang-orang yang makan gratis gitu ya. Didoakan keselamatan, keberkahan. Akhirnya apa? Alhamdulillah Allah jaga. Berarti bukan Simpruk yang sini ya, Jakarta Selatan ya. Nah, intinya itu takdir bisa dirubah yang yaumiyah, yang harian. Adapun takdir yang ajali yang Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz nggak berubah, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Banyak-banyak ini nanyanya nih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sholat zuhur sama asar, kita sudah selesai membaca Al-Fatihah dan surat pendek, tapi imamnya belum ruku, terus kita mau menambah surat pendek lagi, apakah boleh? Boleh. Ya, baca aja sampai imamnya ruku ya. Baca yang bapak ataupun ibu yang mampu, yang hafal. Jangan ngelamun. Imam lama bener nih gitu ya. Yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dagu wanita itu aurat? Terus ada salah satu ustadz yang berkata jika mau sholat dagunya harus ditutup. Mohon penjelasannya ustadz. Jadi yang bukan aurat itu kan wajah. Kalau dagu berarti kalau di bawah ini aurat. Ya makanya biasa itu ada yang nutup gini ya, pokoknya sampai begini pak ya. Nah, itu yang benar emang. Yang benar seperti itu. Ya. Jadi ahsan, baiknya yang terlihat itu wajah, ya wajah. Berarti dagu kemarin itu harus tertutup gitu.
Karena apa? Karena umumnya orang-orang awam di negeri kita pakai jilbab sampai sini di lehernya gitu ya. Gitu. Kelihatan dagunya. Wallahu ta'ala alam, yang bagusnya seperti itu. Kemudian, apakah minum obat penunda haid itu boleh, Ustaz? Kalau untuk apa nih tujuannya penunda haid? Ya, misalkan dalam rangka ingin haji atau umroh. Kalau haid kan nggak boleh tawaf gitu ya. Padahal udah mahal-mahal bayarnya, mempersiapkan waktu, nyampe sana haid. Udah amsyong bubar. Boleh ya. Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau untuk sesuatu ibadah dalam ketaatan maka boleh ya meminum obat penunda haid ya. Wallahu taala alam. Yang terakhir, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semisal kita program bayi tabung bersama suami, lalu sudah terjadi embrio, namun sebelum ditransfer ke rahim istri meninggal, kemudian suami menikah lagi. Masya Allah, apakah boleh embrio tersebut ditransfer ke rahim istri barunya? Ini saya nggak ngerti nih ya. Bayi tabung tuh maksudnya dimasukin tabung gitu ya? Apa gimana Pak? Saya nggak ngerti nih. Nah, nanti tanya ustadz yang lain aja lah ya. Saya nggak paham ini. Ya. Bayi tabung. Ya, wallahu ta'ala, mungkin ini saja ya. Saya nggak paham tentang bayi tabung seperti apa. Ya. Cuman pernah dengar, cuman nggak tahu seperti apa prakteknya ya. Yang terakhir sebelum saya tutup, jadi tentang kisah tadi saya baca di kitab Ustadzuna Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yakni sahabat yang berperang di jalan Allah kemudian bunuh diri, itu namanya Qazman. Yang ketika dia berperang melawan musuh itu, masya Allah, jago, pemberani, sehingga para sahabat menunjuk ini orang kesatria dan calon mati syahid penghuni surga. Namun Nabi mengatakan huwa min ahlin nar, dia dari penghuni neraka. Sahabat kaget, kok bisa? Padahal dia pemberani, jago, banyak membunuh musuh. Namun kata Nabi huwa min ahlin nar, dia termasuk dari penghuni neraka. Sehingga sahabat ini mengikuti jejaknya. Ya. Ternyata benar didapati Qazman, dia itu mati tadi, bunuh diri, ditusuk jantungnya dengan menaruh pedang ya di tanah, kemudian ditusukkan. Jadi dia menjatuhkan diri. Nah itu. Kemudian dia langsung melapor pada Rasul, ya Rasul, benar apa yang Anda katakan, bahwasanya dia matinya bukan karena kena tusukan sayatan, kena tombak dari musuh, tapi dia nggak sabar, berkeluh kesah, nggak mati-mati. Akhirnya apa? Dia bunuh diri seolah-olah kayak tertusuk, padahal dia apa? Dilihat oleh mata sahabat ini yang ngikutin, ya. Dia bunuh diri. Kemudian pun Nabi mengatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Sesungguhnya seseorang itu dia mengerjakan satu amalan, yakni amalan penghuni surga, fima yabdu linnas, yang seolah-olah menurut pandangan manusia ini dia mengerjakan amal soleh, berjihad fi sabilillah, wa huwa min ahlin nar, ternyata dia termasuk penghuni api neraka. Karena tadi ya, bisa karena niatnya, karena ada 3 kelompok yang masuk neraka yang akan diazab terlebih dahulu, bukan orang yang menyembah kuburan, bukan orang yang menyembah asnam, patung, bukan. Tetapi yang pertama mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, niatnya bukan karena Allah, pengen dipanggil kesatria. Yang kedua orang yang alim. Ya, alim itu alim ulama, ustadz, kiai haji, tapi niatnya dia belajar baca Quran, bukan pengen apa?
mendapatkan pahala dari Allah, tetapi apa? Pengen disebut alim, orang pintar, alim ulama, ustadz, kiai, habib. Niatnya bukan karena Allah. Mati mereka yang akan pertama kali dilemparkan ke neraka jahanam dengan cara diseret, mukanya di bawah, kaki di atas. Kemudian yang ketiga, jawadun, orang yang banyak harta, suka sedekah, berinfak dan sedekah, tapi niatnya apa? Pengen disebut orang yang karim, dermawan, orang yang murah hati, orang yang ringan tangan, pengen dipandang, dihormati karena suka memberi. Inilah 3 kelompok yang mereka melakukan amalan soleh semuanya. Menurut manusia, ternyata Allah Maha tahu apa yang ada pada hati mereka, niat-niat mereka. Ya, maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, perhatikan setiap amalan kita itu harus ikhlas karena Allah dan mutaba'atur Rasul. Cukup sekian dari saya. Jadi intinya adalah koreksian sahabat yang terbunuh di medan perang karena bunuh diri namanya Qazman. Adapun Usairim yakni bin Abdil Ashhal, dia bahkan sahabat Nabi yang dahulu suka menentang ajaran Islam, ya, penentang dakwah Rasulullah. Namun di akhir hayatnya ketika ada peperangan dia ikut perang, ya, berada di kubu Rasulullah. Padahal belum masuk Islam, perang, ikut perang. Kemudian dia tertusuk segala macam tapi belum mati. Sehingga sahabat datang, "Hei Usairim, kamu ngapain ikut perang bersama kami? Apakah kamu perang gara-gara membela kabilah kamu?" "Wah, kabilah saya diserang sama mereka," dibelain, bantuin. "Atau kamu berperang karena Islam?" Dia mengatakan, "Saya berperang karena cinta kepada Rasulullah." Dapat hidayah. Kemudian dia mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mati. Ini sahabat yang gak pernah sujud, yang gak pernah meletakkan keningnya di atas sejadah, di atas tanah, belum pernah sholat, namun mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Usairim bin Abdil Ashhal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, terima kasih kepada jamaah sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khair atas perhatiannya. Terus kita semangat mengaji dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita tetap diberikan hidayah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.